Oh my God. Katanya kan I don't like Monday. Oke, I have to like Monday, Bu. ya, itu bagian dari manajemen emosi tuh. I don't like Monday, jadi I like Monday. I love Monday. Kok saya kalau malam tuh semalam ngisi pengajian anak-anak muda ya yang masih single dan hari ini pada kerja. Jadi kita jam 9 udah selesai. Ayo kita siap-siap menghadapi Senin katanya gitu. Dan Masya Allah ibu-ibu nih pasti udah pada masak ya. Udah pada masak? Belum. Belum ya, alhamdulillah kayaknya pada saum nih, jadi nggak masak. Ya alhamdulillah udah Masak beres. aku masak goreng doang. Masak ya, alhamdulillah. Ya, bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya ada banyak sekali nih sahabat-sahabat saya juga selain orang tua kebun main, ada juga ya teman-teman saya dari sekitar Cilangkap gitu ya. Oke, sambil nyuapin anak boleh Bu, boleh disambi-sambi silahkan. Ya, insya Allah kita mulai saja ya. Eh, Mudah-mudahan kita bisa interaktif juga ya, bunda-bunda. Nah, belum ke halaman pertama ternyata. Ya, hari ini kita akan membahas gitu ya tentang manajemen emosi dalam mendidik anak gitu ya. Saya sering banget sih diminta mengisi tentang ini dan saya senang memberikan hal ini karena memang sangat penting ya manajemen emosi itu. Nanti kita akan lihat dan mungkin ibu-ibu, bunda-bunda semua yang dirahmati Allah tidak selesai ya dalam waktu satu hari ini karena kalau kita ingin materi yang lebih menyeluruh, lebih mendalam, maka waktunya perlu lebih lama. Jadi kayak kayak kita kursus lah gitu ya. Kursus kan nggak sekali selesai kecuali kursus yang mungkin lebih ringan bikin donat atau bikin apa sekali selesai. Cuma masalah ini saya berharap jika ibu-ibu, bunda-bunda semua memiliki waktu luang, silahkan diikuti gitu ya. Apa persesinya, insya Allah kita akan nanti akan ada 3 sesi dan akan saya jelaskan. Nah, kita mulai ya, Bismillah. Nah, eh, kita Yuk. mulai boleh tulis di chat ya, dan saya sih berharap kita bisa interaktif ibu-ibu ya, bunda-bunda semua yang dirahmati Allah. Nah, coba disebutkan 5 hal atau fakta baik yang Bunda lihat hari ini. Boleh nih sekarang duduk di sekeliling Bunda nih. Sebutkan dong 5 hal atau fakta baik yang Bunda lihat hari ini. Boleh tulis di chat, silakan. Ada yang sudah tuh mau buka mic juga boleh gitu ya, silakan. Ini Bun, ini gitu ya. Oh, udah ada yang nulis nih. Anak-anak sehat dan gaduh pagi-pagi. Itu fakta ya. Anak-anak sehat, fakta, gaduh pagi-pagi. Cerah. Apanya yang cerah? Bajunya, jilbabnya, cuacanya ya, Bu Rini ya. Cerah, Masya Allah. Apalagi? Satu ruangan ada anak dan suami bisa berkumpul bersama. Jalanan lancar. Wah, buat Bunda tangguh nih yang bekerja ya. Alhamdulillah anak-anak dan suami sehat. Anak nomor 3 semangat sekolah. Oke. Ayo apalagi rumah sudah berantakan pagi-pagi, Masya Allah ya itu ternyata nikmat ya, fakta baik ya karena kalau nggak ada yang berantakin bisa jadi anak kita lemes di kamar gitu, jadi dia fakta yang baik gitu ya. Udah beres-beres, Masya Allah. Mungkin Bu Norma dan Bu Dia saya nanti minta bantuan ya untuk kalau ada suara yang masuk boleh di mute ya. Nah, Ya, Bu. oke, jazakillah khairan. Masya Allah, Bu Norma ya, anak-anak udah sehat, gak hujan, RT masuk, kucing pada gelut, oke, udah sarapan gitu, diberi kesehatan, Masya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya Ibu. Kita baca komen saudara-saudara kita, bunda-bunda kita yang lain itu untuk mendapatkan inspirasi gitu ya, inspirasi dari oh ternyata yang bisa kita fakta baik itu banyak loh gitu ya. Tuh Masya Allah Bu Riza, Bu Arifah gitu ya, Subhanallah gitu ya. Oke, Masya Allah. Aduh Bu, dia mah nggak ketinggalan ada gajian ya Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, sekarang apa ya dari fakta-fakta baik itu ternyata bisa kita geser ya, ibu-ibu ya, bunda-bunda menjadi hal-hal yang kita syukuri hari ini. Jadi hal yang kita syukuri bisa berasal dari fakta-fakta yang baik. Tadi Allah sudah berfirman, sudah kita baca gitu ya.
bersyukurlah kepada Allah gitu ya. Walaqad ataina Luqmana hikmata anishkur lillah. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Saya mau bertanya nih, Mbak Bunda, nanya mulu ya Bu Nina, kapan mulai? Udah mulai kita. Oke. Teman-teman, kalau kita bersyukur gitu, ini kan fakta baik membuat kita bersyukur. Apa sih yang muncul dalam hati kita, dalam perasaan kita? Kalau kita bersyukur tuh apa yang muncul? Dalam perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita apa? Boleh di salah satu pilih aja. Apa yang muncul ya? Senang. Tenang, senang, bahagia, Masya Allah, lega, Masya Allah ya. Jadi ternyata kalau kita melihat fakta-fakta baik dan kemudian kita mensyukurinya gitu ya, itu membuat jiwa kita jadi tenang, lega, bahagia gitu ya. Makanya ibu-ibu sudah diperintahkan oleh Allah tadi ya, bersyukur anishkurlillah, bersyukurlah kepadaku akan hal-hal kecil gitu, bahkan bangun tidur masih bernafas dengan lancar, masih bisa bangun, wudhu ada airnya gitu ya. Itu hal-hal yang kita take it for granted, kita anggap biasa aja, padahal itu sangat apa sangat berharga gitu ya, dan itu nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita mendengar kata emosi atau membaca atau melihat, apa sih yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan? Mangga, dipakai kolom chatnya atau buka mic boleh? Ini ada emosi gitu, tulisan emosi atau tulisan tentang apa, marah, sedih gitu. Serem, apa yang kita pikirkan, kita rasakan dan lakukan. Silakan coba sambil berpikir nih. Kita belajar manajemen emosi banyak melihat ke dalam diri ya, bunda-bunda solihat. Apa? Ulangi, Bu. Dikaitkan dengan Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, atau kita lakukan kalau kita melihat, mendengar, membaca kata emosi. Marah, sedih, gelisah, meledak, perasaan, tensi, marah-marah gitu ya. Marah-marah, apa lagi? Marah, sedih, gelisah. Lah, ya, baik. Ada lagi? Marah, sedih atau tenang? Overthinking, baik ya. Alhamdulillah nih. Teriak, oke. Apa yang dilakukan teriak gitu ya. Kalau emosi itu udah hubungannya sama overthinking gitu ya. Emosi itu marah, sedih, atau tenang, senang gitu ya, Masya Allah ya. Baik ya. Jadi memang apa? Ini sebagian besar jawaban kita adalah kalau emosi itu kaitannya dengan sesuatu yang emosi negatif gitu ya, marah, kesel, sedih gitu ya. Tapi ada juga yang menjawab senang gitu ya. Jadi alhamdulillah ada juga yang kalau kita dengar, kita mendengar atau kita merasa emosi itu kita teriak, pengen teriak gitu, atau kita berpikirnya macam-macam ya nggak apa-apa juga ya. Semuanya sah-sah aja, tidak ada benar salah gitu ya. Ini sekedar kita belajar lagi melihat ke dalam diri kita gitu ya, insya Allah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat ibu-ibu, mudah-mudahan dirahmati Allah. Coba di ruang Zoom masing-masing gitu ya. Tunjukkan ekspresi emosi bunda-bunda. Kalau ngomel tuh gimana sih bunda-bunda? Coba ngomelnya gimana? Apa yang kita lakukan gitu ya? Ekspresi emosi dari mengomel. Udah ya, ibu-ibu bisa jago banget nih kalau ekspresi emosi mengomel. Nah, saya mau nanya nih, kalau kita mengomel gitu ya, emosinya apa ya, Bu? Apa, Bun, emosi mengomel itu? Di balik emosi mengomel tuh ada ekspresi mengomel, emosinya apa? Kesal, kesel. Oh, marah, apalagi kecewa, bisa nggak kecewa? Bisa. Bisa. Apalagi? Hmm, biasanya ekspektasi kita ya, kita punya harapan yang tidak terpenuhi gitu, anaknya harusnya ngapain, ternyata yang Itu dilakukan orang. apa gitu ya, iya nggak Bu? Ya Bun ya, Mm-mm. oke, kesel, judek, judek itu apa itu, kecewa, nggak suka akan sesuatu, ya Masya Allah ya, jadi memang demikian ya Capek, Ibu ya. Apa? capek,
capek. Capek, iya. Tuh capek masih punya energi Bun buat ngomel. Ibu-ibu mah ada aja Capek. ya. Oke, terus kalau menangis, ekspresi emosinya menangis, emosinya apa ya kira-kira? Kalau nih anak tuh mukanya kita lihat ya ketika dia menangis, ekspresinya tuh bibirnya menjep gitu ya, muka apa pipinya keturun gitu, matanya gitu. Nah, apa tuh menangis biasanya ya? Kecewa. Sedih. Di Sedih. kecewa. Oke, Kecewa. apalagi Bangga juga bisa takut, bener nangis. banget. Bangga. Mm-mm. Bangga. Kalau orang anak marah Keinginannya bisa nggak nggak dia menangis? terpenuhi. Bisa. Anak yang marah, bisa Bisa. juga saking dia marahnya dia menangis gitu ya. Jadi kita lihat ya marah, oke, baik. Nah sekarang kalau teriak kaget, nah biasanya kalau yang teriak kaget ada yang latah nih, kaget, kaget, atau gitu ya. Nah emosinya apa ya? Kalau seseorang tadi ada yang menjawab berteriak, biasanya apa tuh? Ini teriaknya teriak kaget ya, bukan teriak yang apa marah, mengomel tadi ya. Kalau teriak kaget berarti emosinya apa kira-kira? Apa ya? Ya kaget ya. Benar. Ya Takut. kaget. Nah, khawatir, takut, terkejut. Masya Allah. Ih, subhanallah. Ini kayak udah kita tutup aja kelasnya udah pinter-pinter ya bener-bener. Iya, biasa teriak kaget itu ternyata emosinya terkejut. Dan terkejut itu termasuk dalam emosi. Ibu-ibu, bunda-bunda ya. Nah, yang terakhir tertawa gitu ya, tertawa. Kalau tertawa apa tuh emosinya? Tenang. Seneng. Oke, tadi ya terkejut mendengar sesuatu yang di luar nurul. Ya, oke. Senang ya, bisa juga tertawa, tertawa apa ibu-ibu? Mudah-mudahan selain tertawa senang, tertawa apa? Tertawa palsu ya. Iya. Kadang Emang justru ada Bu, yang tertawa palsu. ya Ada lah. banyak Bu tertawa palsu Banyak untuk kadang yang menutupi pakai. kesedihannya. Untuk menutupi kesedihannya. Oh ya, betul ya. Jadi ternyata bisa juga tertawanya tertawa apa tuh marah ya, sebenarnya marah gitu. Cuma dia tertawa ekspresinya. Jadi ternyata ibu bunda-bunda yang dirahmati Allah yang saya sayangi ya ada lucu. Oke, tertawa sedih, menertawakan diri sendiri ya bisa. Memang ternyata dari sekian banyak ekspresi emosi yang sering kita temui sehari-hari, emosi di baliknya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, itu yang kita juga perlu belajar gitu ketika kita mengomel gitu ya. Apa nih yang ada emosi saya? Apa sih nih kenapa saya mengomel gitu? Ketika saya menangis, apa ya yang ada dalam hati saya, perasaan saya gitu. Bisa jadi menangisnya karena nggak ada yang dengerin gitu. Udah capek ngomong nggak ada yang dengerin, nangis aja nih si bunda gitu. Jadi itu apa ternyata kita bisa membedakan gitu ya, insya Allah antara emosi dan ekspresi emosi. Dan emosi itu insya Allah tidak ada yang salah gitu. Emosi itu semuanya kan punya kita, milik kita. Nggak ada yang salah dengan emosi. Dan biasanya yang kurang tepat adalah dalam ekspresi emosi yang bikin jadi banyak masalah sama orang lain gitu. Kalau emosinya marah, ekspresi emosinya nabukin orang, nah itu kan jadi masalah gitu ya. Ekspresi emosi dan perilakunya, tindakannya adalah memukul, menendang gitu ya. Nanti masuk kategori bullying. Nah, itu kita perlu mulai belajar ya, bunda-bunda semua. Karena kita judulnya itu manajemen emosi dalam mendidik anak, maka ini lebih ke diri kita, bukan kepada anak kita, tapi bisa diterapkan. Nah, kita nonton video dulu ya, bunda-bunda. Insya Allah sebentar. Ini udah share sound belum ya? Oke, kita lihat ya. Oh, kita coba. Kalau nggak kedengeran suaranya tolong kasih tahu ya. Yeah. Me? Are you? I didn't do anything. Kedengeran suaranya nggak ibu-ibu? Kedengeran, Bu. Oh kedengeran. Oke, kalau kedengeran kita. Kedengaran, kedengaran. Ya baik. Yeah. Me? Are you? I didn't do anything. I didn't do anything. Is it Dawson? Don't point your finger at me. Point it at Dawson. Is it Dawson? Is it me? Is it Dawson? It's you. No, I didn't do anything. No, I promise I didn't. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Ya, ibu, bunda-bunda kalau lihat video ini apa ya yang terlintas kayak emosinya anak ini apa ya? Kesel. Kesal, heeh. Terus Marah ya. marah ya, terus
Dia udah bisa ngomong belum, ibu-ibu, bunda-bunda? Belum. Belum. Belum, Tapi dia lagi ngapain? Caca gitu. tapi udah bisa Ya, ngomel dia ya. dia lagi ngomel gitu, tapi dia belum bisa ngomong ya Bu. Masya Allah lucu ya. Terus dia kita lihat tangannya juga ya, tangannya kita lihat coba. Tuh, muka. Yeah. Me? Are you? I didn't do anything. I didn't do anything. Is it Dawson? Don't point your finger at me. Point it at Dawson. Is it Dawson? Is it me? Is it Dawson? Nah, kita juga melihat dari sini anak ini gitu ya, masih belum 2 tahun mungkin ya, baru setahun, baru bisa berdiri, belum bisa bicara, tapi sudah mengekspresikan emosinya dengan sangat apa ibu-ibu? Coba apa komennya ibu-ibu dah? Ngomel pakai bahasa bayi, protes. Iya, apa tuh? Ternyata anak-anak kita ya Bu, dari mereka bayi pun sudah punya emosi gitu ya. Emosi sudah ada dalam dirinya gitu. Makanya memang tadi manajemen emosi nanti mengajarkan emosi sama anak itu dari mereka mulai lahir gitu, udah mulai gitu. Dan ini ekspresi emosinya si kakak ini gitu ya, lucu ya. Jadi ternyata ada yang mau komen terhadap tentang video ini? Nggak ada? Oke ya udah tadi ya di chat ya. Baik kita lanjutkan ya. Jadi ternyata emosi dan ekspresi emosi itu bisa jadi sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi sesuatu yang berbeda dan ditunjukkan, kelihatan. Dan satu ekspresi emosi bisa jadi emosinya dari tiap orang tuh berbeda-beda gitu. Dari diri kita juga bisa jadi berbeda-beda gitu. Kita lanjut. Nah, manajemen emosi itu kan kalau manajemen tuh bahasa ilmu manajemen di ekonomi tuh dulu zaman saya kuliah gitu ya atau SMA POAK lah POAK planning, organizing, actuating dan controlling. Jadi merencanakan, mengorganisasikan gitu ya, kemudian melaksanakannya dan kemudian mengkontrolnya gitu. Di akhirnya kita evaluasi gitu ya. Nah, manajemen emosi sebenarnya ibu-ibu adalah sebuah proses mengenal diri kita gitu ya, diri kita karena bagaimana sih apa yang kita rasakan, apa sinyal-sinyal dalam tubuh kita dan manajemen emosi juga sebuah proses terhubung dengan diri kita sendiri, body, mind, and soul. Jadi banyak ibu-ibu, banyak orang bermasalah gitu ya secara psikologis karena tidak terhubung gitu, tidak kongruen antara tindakan, perasaan, dan pikirannya, jiwanya gitu ya. Itu tidak terkoneksi sehingga yang dipikirkan apa, yang dilakukan apa, atau dirinya itu banyak menyimpan gitu kenangan-kenangan atau menyimpan energi emosi negatif dan ketika melakukan sesuatu itu nggak nyambung gitu ya. Akhirnya namanya mekanisme pertahanan diri gitu, bertahan untuk terus melaju. Orang melihatnya ih ini banget padahal di dalam itu adalah sedang proses menjaga dirinya dari terluka, menjaga dirinya dari eh, apa me- em, apa hubungan yang kurang baik gitu, fear of rejection misalnya kayak gitu ya. Dan manajemen emosi adalah sebuah proses menyayangi diri, bahwa emosi-emosi ini memang ada dalam diri kita gitu ya. Dan bahwa manajemen emosi itu adalah sebuah proses untuk memiliki jiwa yang tenang. Kalau zaman sekarang bilangnya inner peace, bilangnya apalagi tuh ya, macam-macam istilahnya yang kalau kita ikut pelatihannya juga mahal-mahal gitu. Tapi sebenarnya sejatinya adalah dimulai dari kita bagaimana memiliki keterampilan, kemampuan memanajemen emosi kita, gitu ya. Nah, subhanallah mudah-mudahan nanti 3 sesi kita berakhir, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, bisa terhubung dengan diri kita, bisa lebih mencintai diri kita atau menguatkan sayang kita kepada diri kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan membimbing kita untuk memiliki jiwa yang tenang. Amin, amin ya robbal alamin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum di paragraf pertamanya kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai ia mau merubah dirinya sendiri. Jadi memang ibda binafsi kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan malas dalam membina atau membangun karakter diri. Nah, ibu-ibu kan sekarang nih bunda-bunda para punya anak-anak ya, kita pengen anak-anak kita anak-anak memiliki karakter robani gitu, karakter yang baik, yang akil balik. Dimulai dari mana?
Nah, pertama memang dimulai ini bisa macam-macam ya Ibu, ya, tergantung apa namanya? Tergantung sudut pandang atau paradigmanya. Kalau saya lebih cocok dengan yang ini karena kalau kita dari pikiran, dimulai dari pikiran, bagaimana pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Contohnya begini, Ibu ya. Di luar matahari bersinar. Matahari bersinar adalah sesuatu yang netral. Tapi pikiran kita bisa bilang hujan, ya panas banget gitu ya. Jadi capek kayaknya, jadi males keluar. Nah, akhirnya timbul perasaannya negatif, panas, males gitu ya. Di rumah aja gitu ya, panas, males banget gitu ya. Gerah, nggak enak gitu. Akhirnya tindakannya nggak mau keluar rumah, terus atau kita malah ngomel-ngomel gitu. Nah, kalau dia diulang, tindakan ini diulang, hujan salah, panas salah, ya hujan, aduh kagak kering dah cucian gua. Nah, akhirnya dia merasa malas, kesel gitu. Akhirnya tindakannya manyun mukanya, kemudian cucian mungkin sambil mencuci dibanting-banting, apa jemurin. Nah, pola-pola ini nanti akan menjadi kebiasaan, habits. Kan sekarang banyak bunda-bunda buku Atomic Habits gitu ya, apa tuh, Seven Habits of Highly Effective People tuh buku Atomic Habits itu jadi ini banget ya, jadi bestseller karena mengajarkan bagaimana sih membangun karakter lewat kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini akan membangun karakter kita dan kemudian akan menentukan dengan izin Allah nasib kita gitu insya Allah ke depannya. Misalnya, contohnya, misalnya anak yang tidak dilatih berpikir, dia selalu dibilang gini, ya apa? Kamu makan ya, nggak usah banyak banyak tanya, nggak usah banyak minta, bersyukur aja sama Allah. Nah, anak pikirannya apa? Ketika orang tua peristiwanya demikian, setiap hari diulang, oh ya udah, berarti ikut aja apa kata bunda. Kalau aku nggak ikut, nanti aku dimarahin. Nah, perasaannya akhirnya bisa jadi anak, oke lah, udah terserah bunda gitu, pasrah gitu ya, nerimo gitu. Nah, tindakannya ya udah mau gimana lagi bisa jadi ada anak yang turut nurut bisa aja jadi anak yang memberontak dan itu akan menjadi kebiasaan dan karakter. Makanya kalau ada anak-anak yang selalu dibilang Mbak mau makan apa terserah, Mbak mau beli apa terserah, Mbak mau ini apa terserah, semua terserah 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 bisa jadi di sini nih dia kurang stimulus di sini di pikiran dan bisa jadi memang pola asuhnya kurang tepat. Atau kalau dulu guru kita semua ya Bu Eri Sukresno, saya ingat banget ya Masya Allah karena saya Alhamdulillah dari 2003 ya menjadi murid beliau, menjadi guru di Sekolah Al-Fikri gitu ya. Dan Bu Eri tuh selalu bilang gitu, beliau tuh juga salah satu selain terserah yang beliau nggak suka adalah kalau anak bilang nggak tahu gitu ya. Nggak taunya tuh bukan karena memang nggak tahu, tapi nggak taunya itu karena males mikir. Nah itu tuh masalah banget gitu. Bahkan dulu sampai gini, yang bilang nggak tahu bayar sama Bu Eri misalnya dulu 500 ntar kita buat jajan rame-rame misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak nerima jawaban nggak tahu. Coba pikir dulu, kasih waktu berpikir gitu. Nah dari pikiran ini nanti karakter anak-anak insya Allah kalau di kebun main tuh anak-anaknya sangat kritis, mandiri ya karena biasa distimulus berpikirnya gitu ya. Nah, kelas kita insya Allah, Bunda-Bunda yang dirahmati Allah, saya hari ini nggak akan bahas panjang, cuma sampai di poin satu ini ya. Mengapa sih penting membahas tentang manajemen emosi dalam mendidik anak gitu ya. Terus kemudian pertemuan kedua kita akan mengenal emosi, ini bahkan kita sampai membahas tentang faktor biologis dari emosi. Jadi emosi itu bukan cuma perasaan, emosi itu berpengaruh terhadap biologis kita, kesehatan fisik kita gitu ya sakit sakit macam-macam bisa jadi dari ketidakmampuan atau kekurang pahaman kita terhadap emosi dan bagaimana mengelola emosi. Nanti di pertemuan ketiga baru kita akan membahas bagaimana caranya. Nah, insya Allah ini satu rangkaian yang akan kita lalui dalam kelas manajemen emosi dan mungkin nanti di pertemuan ketiga ini kita juga akan bahas hambatan-hambatan dalam manajemen emosi. Jadi nggak selalu juga ya lancar, selalu ada hambatan. Misalnya kita terlalu capek, terlalu lelah, nggak tidur malamnya, bisa jadi kita manajemen emosinya kemampuannya rendah, padahal kita udah terbiasa baik gitu ya. Atau kita lagi sakit, nah itu kita bahas insya Allah di pertemuan ketiga gitu ya. Nah, kalau bunda-bunda memang ada waktunya, kita lanjutkan insya Allah pekan depan ya. Semoga Allah meridhoi. Dan satu lagi bunda-bunda, di setiap kelas, setiap sesi nanti akan ada penugasan. Penugasannya bukan untuk saya, nggak ada nilainya, nggak ada pontennya.
tapi merupakan pengalaman kita gitu ya, pengalaman kita buat kita sendiri kalau kita ingin setelah kelas ini kita memiliki personal growth, bertumbuh gitu ya sebagai diri nih. Kita sekarang egois aja, kita sebagai diri kita gitu boleh mengapresiasi, kembali mendengar ke dalam diri gitu ya, Insya Allah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing sebelum kita lanjut? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kira-kira nih bunda-bunda, kenapa sih topik manajemen emosi ini penting? Kalau menurut bunda-bunda apa? Boleh dong ditulis di chat. Ingat nggak ada benar salah, itu mah pendapat kita, ini kita jadi bebas aja. Ada yang mau sharing? Mengapa sih kita perlu membahas tentang manajemen emosi? Saya tunggu. Lagi pada ngetik ya. Semoga dimudahkan Allah ngetiknya. Atau mau buka mic boleh loh. Wah, keren, Bu Renita. Ya, betul. Ya, benar Bu Norma ya. Nggak sesuai harapan langsung Bu Ani ngomel. Setuju banget. Ada lagi yang mau sharing insight atau pengalaman? Ya, biar tidak mewariskan emosi yang negatif gitu, yang buruk ya pada anak dan generasi gitu ya. Ya, betul. Karena kalau kita emosinya negatif mulu, anak-anak jadi pada stres gitu ya. Oke, memberikan contoh ke anak-anak dan mengendalikan emosi luar biasa nih, subhanallah ya. Biar bisa jadi ibu bahagia, ya oke, anak-anak bahagia juga. Berpengaruh pada perilaku yang nanti berdampak pada emosi dan karakter anak. Oke, Masya Allah. Memahami diri sendiri, subhanallah. Karena dari emosi kita bisa menentukan sikap yang tepat dari Bu Nida, luar biasa ya, Masya Allah ya. Jadi subhanallah nih ibu-ibunya pesertanya, bunda-bundanya udah deep ya pemahaman terhadap emosi sehingga mungkin kita hanya sekedar mengulang gitu, mengulang, menguatkan dan mungkin nanti sharing ya, sharing pengalaman-pengalamannya. Masih ada ya. Oke, baik Bu Sinta, semoga dimudahkan. Buat mengontrol diri, oke ya kita lanjut ya. Mengapa topik ini penting? Jadi hari ini kita cuma bahas ini ya ibu-ibu, mengapanya, why-nya. Minggu depan baru kita bahas what-nya, minggu depannya how-nya gitu ya. Kita bahas, semoga tapi insya Allah bermanfaat buat kita. Karena Allah pertama berfirman ya dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Perintah Allah pertama kali adalah jagalah dirimu, baru keluargamu dan keluargamu gitu ya. Perintahnya pertama kali adalah ku anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Jagalah dirimu. Jadi diri kita dulu yang kita jaga, baru kemudian kita menjaga keluarga kita dari api neraka gitu ya. Maka perintah ini kita masukkan dalam kehidupan kita berarti ada lagi di surat As-Saff ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah jika kamu mengatakan hal-hal yang tidak kamu kerjakan. Maka sebagai orang tua, sebagai seorang muslimah gitu ya, sebagai seorang istri, guru apapun profesi kita, perintah Allah jelas, mulailah dari diri kita sendiri. Maka hari ini memang waktunya kita terkoneksi, mengkoneksikan diri ke dalam gitu, ke dalam diri kita ya, bukan apa lepaskan peran-peran kita saat ini sebagai orang tua yang harus selalu benar, harus selalu mendidik anak-anak, harus selalu A, B, C ke orang lain gitu. Tapi hari ini eh, berapa ya? Bersambunglah gitu, tersambungkanlah diri kita, mengkoneksikanlah diri kita hari ini dengan diri kita gitu ya. Ya, kita lanjut. Nah,
kenapa juga penting topik ini? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang mengalami stres gitu ya. Stres ini bisa jadi stres eksternal, asal stresnya bisa jadi stres internal. Kalau internal itu tadi ya, sesuatu yang netral, misalnya matahari bersinar, tapi kita mempersepsikannya, memaknainya tuh negatif. Ya aduh panas banget, males gue gini-gini. Akhirnya kita stres sendiri, merasa ada tekanan kepada diri kita, emosi gitu ya. Nah, kemudian kalau eksternal bisa jadi tadi ya macet, anak gitu ya yang pada lucu-lucu gitu ya. Terus siapa lagi banyak hal yang bisa memunculkan stres atau tekanan dalam diri kita. Maka manajemen emosi menjadi sesuatu yang perlu kita kuasai keterampilannya gitu ya. Nah, itu juga kenapa manajemen emosi itu penting gitu. Karena kalau kita ingin anak-anak kita sukses dan kita juga sukses bahagia dunia akhirat, maka kita harus menyeimbangkan gitu ya antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Itu minimal 3. Nah, kenapa gitu? Karena kalau IQ itu hanya potensi gitu, potensi yang kalau tidak diikuti dengan emotion dan spiritual dia nggak berkembang. Bisa jadi dia sukses tapi dia menzolimi orang lain atau dia sukses tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat gitu karena tidak diikuti oleh spiritual quotient. Maka 3 hal ini harus bersama. Sebagai guru dari tahun 2003 saya menemui anak-anak murid saya yang sekarang udah pada kuliah, udah pada kerja ya. Dulu mereka itu ada yang IQ-nya biasa saja 80 tapi hidupnya sekarang bahagia gitu ya, sejahtera, punya anak, punya usaha karena dia EQ dan SQ-nya tuh bagus. Sampai dia bilangin dulu saya ngajar SMP bahasa Inggris ya. Terus anak ini apa dulu ada UN, masih ada UN. Dari Kebun Main, dulu Kebun Main ada SMP-nya. Terus kemudian dia ngerjain paling lama setengah jam udah selesai. Padahal bacaannya panjang-panjang. Saya tanya, Kak, udah selesai? Udah lah Bu gitu. Ibu kan tahu kemampuan otak saya. Ya saya mah bismillah contreng, bismillah contreng. Jadi dia IQ-nya rendah, dia tahu IQ dia terbatas gitu di bawah rata-rata, tapi dia memiliki EQ dan SQ. Dia lulus SMP UN tanpa nyogok, tanpa apa-apa. SMA-nya juga, kayaknya ke SMA-nya dia nggak UN ya. Kalau nggak salah SMA-nya apa tuh namanya paket ya, paket C. Tapi semua lulus tanpa dia nyontek, nyari jawaban, pakai joki gitu ya. Karena dia punya EQ dan SQ yang luar biasa. Saya ngeliatnya subhanallah anak ini ya. Terus ada lagi yang IQ-nya murid-murid saya 138. Tuh banyak tuh dulu seangkatan nama anak saya si Mufli. Banyak yang IQ-nya segitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya gitu di SMP-nya pada drop out gitu ya, pada bermasalah gitu ya secara perilaku gitu ya. Terus kemudian SMA juga ada yang dikeluarkan juga ya gitu. Banyak lah, banyak kasus-kasus dari IQ yang masuknya superior. Sehingga ini tadi ya Ibu-ibu EQ itu dan SQ itu sangat penting ya bagi kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita gitu ya. Nah, kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia juga Masya Allah ya. Jadi pandemi kemarin itu banyak banget. Terus tentang depresi, depresi gitu ya. Nih, wanita 30 artikel jurnal kesehatan wanita hamil cenderung mengalami peningkatan kecemasan yang dapat mengakibatkan gangguan psikologis, kecemasan, stres, insomnia, depresi, ataupun post traumatic stress disorder gitu ya. Saya pernah juga nih ada yang konsultasi gitu ya. Ternyata dia memiliki saya lupa dia setelah melahirkan kayak baby blues cuma dia lama banget gitu mengalami sampai harus ke psikiater sampai harus dia punya minum obat karena dia kalau sama anaknya bayi gitu ya dia kadang-kadang dia garukin dia cubit sampai berdarah-darah anaknya ternyata dia mengalami itu karena hubungan yang tidak harmonis dengan suaminya. Nah, Masya Allah ya sampai banyak sekali seperti itu gitu ya. Jadi kondisi mental ini bisa terjadi di mana saja, siapa saja nggak lihat strata ekonomi, bisa jadi orang kaya, orang miskin, segala macam ya. Nah, ini juga banyak sekali kenapa ini penting juga. Ya baik postpartum syndrome. Makasih Bu Sinta. Dendam pribadi jadi motif pelaku pembunuhan imam. Nah, dendam itu asalnya emosinya apa kira-kira Bunda? Kalau orang dendam. Dendam itu kan udah Masya Allah ya. Karena eh, marah ya, karena marah yang tak terbendung. Atau ini nih, ibu-ibu, bunda-bunda lihat nih, ini belum lama nih beritanya 2024. Kronologi pria di Sultra bunuh teman karena debat ayam atau telur duluan.
Can we imagine that? Cuma karena apa namanya berdebat telur dulu, ayam dulu, dibunuh temennya. Masya Allah ya, itu kan berarti apa namanya dikit sekali ya kemampuan kita mengenali dan meregulasi emosi kita. Nyesel nggak kira-kira bunda-bunda kalau udah itu yang terjadi? Udah ngebunuh temennya cuma gara-gara debat masalah ayam atau telur duluan gitu ya. Masya Allah ya. Dan belum lagi mahasiswa yang bunuh diri. Kemarin tuh belum lama ya yang lompat dari lantai 20 gitu ya. Mahasiswi gitu. Naik ke atas, juga usir dokter. lompat dari lantai 20. Ini kan berarti emosi di baliknya ada emosi yang tidak bisa dia apa namanya dia kelola gitu ya. Masya Allah ya ibu-ibu ya. Jadi mengapa topik manajemen emosi ini jadi penting buat kita dan juga nanti buat anak-anak kita ya. Nah, lihat lagi dan padahal ya emosi adalah bagian dari diri keseharian dan kehidupan. Saya mau nanya nih bunda-bunda, coba biasanya dalam sehari nih dari pagi bangun tidur sampai malam tidur lagi, emosinya ada berapa macam yang kita alami seharian itu? Apakah cuma satu emosi? Banyak tuh Ibu. Iya banyak ya, banyak kan. Cuma kan emosi itu juga nggak menetap ya, nggak menetap dalam diri kita. Bisa jadi pagi bangun tidur kita eh, semangat gitu ya. Terus pas lihat mau masak, ya gasnya habis, kita sedih gitu ya. Kesel juga, jadi terganggu jadwal kita gitu ya. Terus nanti siang anak-anak berangkat sekolah, ih manis banget, gampang banget kita jadi emosinya senang gitu. Nah dalam hari itu, seharian itu adalah kita mengalami berbagai macam emosi, ibu-ibu ya, bunda-bunda. Tapi yang kita perlu catat adalah kita sadari, kita kelola. Jangan sampai satu emosi dibagi hari ke bawah sampai malam, karena kita tidak bisa mengelolanya. Anak bikin salah pagi gitu ya, bangunnya susah. Akhirnya seharian kita jadi bete sama anak kita gitu. Pulang sekolah, tuh kan kamu sih ini banget sih, nggak ngerti banget. Bunda udah capek tuh naruh sepatu begitu aja, misalnya kayak gitu ya. Pada dari pagi udah nggak enak gitu. Nah, ini adalah maka di sini kita butuhkan kemampuan manajemen emosi. Dari sekian banyak emosi yang kita alami dalam satu hari, itu adalah bagian diri kita dan kita berusaha mengelolanya. Nah, sebentar. Nah, emosi juga ibu-ibu mindset kita perbaiki, kita kuatkan bahwa emosi itu diciptakan Allah dalam diri manusia itu pasti ada fungsinya. Dan kita perlu belajar untuk memperlakukan emosi sebagai teman. Karena banyak orang yang merasa, aku nggak boleh dong ya sebagai muslimah, sebagai ibu solehah, nggak boleh marah misalnya gitu. Nggak boleh merasa sedih, dosa gitu ya misalnya. Tidak begitu. Kita memperlakukan emosi sebagai teman. Bahwa emosi itu membawa informasi yang berharga. Kenapa ya kalau anak-anak itu pada berantakin rumah, aku tuh marahnya nggak tertahankan gitu ya. Nah itu kita perlu bersyukur gitu akan emosi karena apa informasi yang dibawa oleh emosi. Nanti kita bahas di sesi 2 ya ibu-ibu ya, informasi yang dibawa oleh emosi. Terus sangat mungkin belajar mengelola emosi. Kalau saat ini kita masih suka marah-marah, kita sering sedih, sering baper, it's okay gitu ya. Kita belajar memperlakukan emosi sebagai teman dan sangat mungkin belajar mengelola emosi. Dan kita cari informasinya apa ya? Kenapa kalau orang bilang gini aku langsung down? Kenapa kalau orang kayak gitu gue langsung marah? Apa informasi? Oh, ternyata harga diri saya. Oh, ternyata dulu orang tua saya memperlakukan saya seperti ini gitu ya. Masya Allah ya, seperti itu ya, Ibu. Kita lanjut. Nah, ini juga yang sangat penting. Mengapa topik ini menjadi penting? Karena untuk memiliki kompetensi sosial dan regulasi emosi, seseorang itu mengalami yang namanya sosialisasi emosi. Tadi kita lihat lagi si anak kecil tadi ya, yang umur 1 tahun, tapi dia belum bisa ngomong, tapi ekspresi emosinya udah kayak siapa nih? Udah kayak orang dewasa. Dia mungkin belum memahami emosinya dia itu apa gitu. Dia tahu dia atau dia sudah merasa aku nih marah. Kalau marah tuh harus begini gitu ya, harus ngomel-ngomel gitu ya, nunjuk-nunjuk tangannya apa bersedekap gitu ya. Karena memang ada 3 cara seseorang itu belajar emosi minimal ya. Mungkin ada apa literatur lain ada yang lain. Yang pertama adalah modeling. Dan modeling ini, bunda-bunda yang dirahmati Allah, memang dalam segala aspek kehidupan kita, modeling ini adalah metode pembelajaran yang paling efektif.
gitu ya. Di buku Tarbiyatul Aulad Abdullah Nasi Ulwan juga disebutkan paling efektif ngajar anak tanpa kita perlu berperilaku macam-macam, ngomel panjang lebar, bicara nasihat panjang lebar adalah dengan model, dengan contoh. Modeling anak itu memodel. Kalau kita lihat tadi si bocah ini, si bocah lucu gitu ya, dia belum bisa ngomong, belum bisa apa. Jadi kemungkinan dia mencontoh dari sekelilingnya gitu. Makanya Bu, apa bahwa anak itu bukan nggak tahu apa-apa. Jangan anggap anak kita itu yang baru lahir nggak ngerti apa-apa. Malah dia tuh seperti spons, menyerap semua yang ada di sekitarnya. Makanya bayi kalau kita bilang ya, bayi kok ini banget sensitif banget, peka banget ya sama lingkungan sosial sekitarnya karena mereka katanya masih nggak ada dosa, masih suci, masih sesuai fitrahnya, sehingga dia mudah menangkap sinyal-sinyal apa ya sinyal-sinyal emosi, sinyal-sinyal pikiran dari orang-orang sekitarnya. Nah, itu yang pertama modeling. Makanya ibu-ibu jangan heran kalau misalnya anaknya lagi main sama teman atau kamu aja gini ya sambil nunjuk-nunjuk sambil marah-marah kok kayak aku ya. Ya memang anak itu modeling. Yang kedua, nah, anak-anak yang modeling ini tadi memahami emosi tadi kalau aku marah berarti ekspresinya tadi nunjuk-nunjuk, tangannya gini, mukanya gimana gitu dan itu nanti akan menghasilkan kompetensinya dalam hubungan sosial dan regulasi emosinya. Yang kedua dengan reaction. Reaction itu gimana? Anak nangis, misalnya nih ya, minta sesuatu dia nangis. Nah, kemudian ibunya bilang, maaf ya dek, tidak boleh. Tapi sama ayahnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, daripada berisik, daripada nangis, kasihan lah gitu. Dikasih gitu ya. Besok lagi anak tantrum, minta sesuatu, dikasih. Maka dia memahami emosi ketika aku ingin sesuatu dan atau aku tidak nyaman, aku boleh loh ekspresi emosinya tuh nangis, ngamuk, karena pasti orang tuaku, siapapun yang ada di sekitarku akan langsung memenuhi kebutuhanku. Nah, ini juga ya, kita yang mana nih kira-kira nih? Itu memahami, anak memahami emosi. Aku pengen peristiwanya, aku pengen boneka yang harganya 500.000, kemudian orang tuaku, ibuku bilang tidak, aku marah, aku kesel, ekspresi emosinya aku nangis, guling-guling, aku tantrum, akhirnya ayah memberi atau ibu memberi atau nenek memberikan. Nah, berarti dia memahami cara nggak belajar regulasi emosi gitu ya. Atau anak-anak yang kalau dia berantem adik kakak, ibunya selalu bilang anak soleh nggak boleh berantem, ayo salaman gitu ya. Udah, berarti dia nggak belajar memahami emosi ketika dia konflik apa sih emosinya, ekspresi emosinya bagaimana gitu ya. Ini sayang ibu-ibu ya kalau kita memiliki momen-momen seperti ini kita lewati karena anak nanti kurang memiliki kompetensi sosial dan kurang memiliki kemampuan meregulasi emosi karena langsung reaction karena kita sebagai orang tua pengennya rumah tuh tenang damai gitu ya. Padahal suasana-suasana konflik itu adalah suasana anak-anak belajar nih membangun kompetensi sosial dan kemampuan regulasi emosi. Nah, dengan apa caranya? Yang terakhir ya, dengan coaching. Coaching itu berarti kita membimbing anak-anak kita. Kayak kalau anak yang di kebun main sudah dapet ya, misalnya dia berantem nih berdua. Kalau saya dulu karena memang di bagian kurikulum ya, pas sudah tahun belakangan tuh bagian kurikulum, bagian menghadapi anak-anak yang kadang-kadang tantrum gitu ya, biasa suka dikirim ke saya gitu sama gurunya karena gurunya harus menangani banyak anak di kelasnya itu apa ya saya pertama berdoa lah sama Allah gitu ya Allah Robbi sholli sodri itu saya berdoa supaya hati saya tersambung nih sama anak yang mau saya hadapi gitu sayanya yang menenangkan diri saya sendiri dulu baru kemudian tanya ada apa gitu. Ini Bu, dia gini-gini Bu. Oh iya, baik. Kalau dia bahaya, misalnya bahaya itu dalam arti udah gontok-gontokan, berarti kita harus memisahkan. Oke, pisah dulu ya. Kakak kamu di sini, kamu di sini. Oke, itu namanya coaching. Kita sedang membimbing anak kita. Nanti ada materinya sendiri, Ibu kalau mau belajar emotion coaching. Cuma kayaknya walau alam pertemuan keberapa atau nanti ada sesi yang lain. Dan kemudian, oke, ada apa? Dia rebut mainan aku, dia tendang aku. Oke, kenapa kamu merebut mainan ini? Aku pinjam nggak dikasih gitu ya. Kalau habis aku jadi kesel, aku rebut aja gitu. Oh, begitu. Terus kalau kamu kenapa menang? Ya, karena dia ngerebut mainan aku nggak terima dong gitu. Nah, itu ada proses coaching ya. Oh, jadi kalau kamu mau meminjam tapi tidak dikasih, sebaiknya apa ya yang kamu lakukan? Aku kan kesel. Oh iya, kesel. Oke, kalau kesel, apakah langsung merebut atau bagaimana gitu? Ya, nah itu bisa kita lakukan tuh namanya coaching gitu ya. Kalau kesel, terus kita bisa bilang, oh boleh nggak? Kalau kesel,
Kita tarik nafas dulu yuk gitu ya, tarik nafas. Atau kita lihat samping dulu sebelum kita merebut gitu ya. Ini anak-anak di usia misalnya 7 tahun ke bawah ya. Kalau 8 tahun ke atas itu udah lebih enak, udah kita bisa pertanyaan terbuka gitu. Misalnya dulu anak saya kalau berantem ya, kakaknya TK, adiknya 2 tahun dan adiknya tuh sangat aktif banget. Jadi suka abangnya bisa main apa tuh nama ibu-ibu ya? Oh sih Lego ya, nyusunnya udah susah sama dia di hancurin gitu ya kan pada nangis marah-marah gitu. Nah itu sampai kalau dia udah nangisnya gitu saya bawa ke kamar, yang satu di luar, saya tanya sama kakaknya, Kak Mas mau bahas sekarang nggak, aku nggak siap, aku marah banget, aku kesel banget men gitu, aku nggak tahan gitu. Oh iya ya, baik-baik ya, iya sih Umi juga merasakan ya, pasti kamu kesel banget ya, udah capek-capek bikin ya, Masya Allah gitu ya. Oke Umi beri waktu ya 5 menit atau berapa menit, kamu menenangkan diri, boleh nangis aja, boleh teriak kalau emang kamu kesel gitu. Nah, adiknya juga diajak itu. Nanti pas dia sudah tenang, baru saya bilang, jadi gimana Mas tadi? Ya, baru dia mengekspresikan emosinya dengan lebih tenang. Terus, apa yang bisa kamu lakukan kalau besok-besok adik sudah, jadi problem solvingnya itu terakhir setelah kita mendengar, memvalidasi, empati sama anak kita gitu. Sehingga anak-anak kita nanti memiliki kompetensi sosial dan regulasi emosi. Lama, ya pasti lama waktunya dibandingin ya diam, duduk gitu ya. Salaman itu cepet banget, semenit juga udah selesai. Cuma anak-anak tidak belajar ini nih, memahami dan ekspresi dan kemudian tidak terbangun kompetensi sosial dan regulasi emosinya gitu ya Ibu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lanjut, masih ada lagi. Tenang-tenang. Ya, di sini tentang emosi ya dalam Al-Quran. Sebenarnya tadi di surat Luqman juga sudah disebutkan bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita jangan berjalan dengan sombong. Itu kan semua termasuk emosi ya, merasa diri lebih baik, melunakkan suara. Masya Allah ya Ibu ya. Dan Allah berfirman di sini di surat Ali Imran juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dilanjutkan di ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah ya, bunda-bunda ya, orang yang mengendalikan, mengelola marahnya. Tadi yang gak cuma gara-gara debat telur apa ayam duluan, akhirnya membunuh gitu ya temannya sendiri gitu ya. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Pemaafan itu ada terapinya juga, mungkin nanti kapan-kapan kita bahas juga forgiveness terapi. Karena memaafkan itu biasanya kaitannya dengan tadi ya kita banyak marah, dendam atau sama orang lain gitu, sehingga padahal yang akan tersiksa adalah diri kita sendiri. Kita juga di sini juga surat Al-Baqarah 155, di sini juga kita lihat bagaimana Nabi Yakub juga merasakan kesedihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan di akhir surat difirmankan, Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Maka orang-orang yang membunuh dirinya karena berputus asa terhadap dirinya, terhadap hidupnya gitu ya, itu berarti kita lupa terhadap rahmat Allah gitu ya, Masya Allah. Nauzubillah min zalik ya.
Dan juga kita manajemen emosi karena bunda-bunda solihat yang saya sayangi yang dirahmati Allah, karena kita ingin gitu ya mendapatkan ini nih yang difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah, ini bisa nih. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadamu dengan ridho dan diridhoi. Kita pengen punya kedamaian jiwa, gitu, hati yang tenang. Nafsul mutmainnah. Bagaimana kita bisa menjadi jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kalau dalam diri kita masih banyak sekali apa ya ketidakpuasan dalam hidup karena emosi-emosi negatif yang sangat banyak gitu ya. Masya Allah. Jadi kita niatkan ibu-ibu gitu ya bahwa kita belajar ini bukan karena kita ingin apa ya ini belajar nggak ada ilmunya nih dalam Islam gitu, nggak bisa tuh orang emosi ngapain sih gitu ya. Itu kita salah satu cara aja gitu ya. Terus Allah juga berfirman, "Illaman atallaha biqalbin salim," gitu ya. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kita pengen hati kita, jiwa kita itu bersih. Bersih dari dendam, bersih dari dengki, bersih dari marah, bersih dari sedih, depresi gitu ya. Masya Allah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita juga tahu hadisnya, larangan marah banyak sekali hadis-hadis Rasulullah tentang emosi ini gitu ya. Eh, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Kemudian beliau SAW menjawab, jangan marah, la taqdob. Mengulang-ulang permintaannya dan Nabi SAW menjawab, la taqdob, janganlah kamu marah gitu ya. Jadi nggak boleh Bu Nina marah kalau lagi didik anak, boleh. Cuma marahnya itu bukan, marahnya itu marah yang mendidik, marahnya itu bukan dengan penuh hawa nafsu yang akan melukai diri kita dan anak kita gitu. Marahnya itu marah yang mendidik, yang unsur emosi yang intens dari marahnya itu sudah direduksi, sudah dikurangi gitu ya. Nah, juga mengapa tema ini penting karena kita gitu ya, salah satu apa ya, kita pengen memiliki kesehatan mental dan salah satunya adalah dengan tadi ya kemampuan mengelola emosi. Kenapa gitu ya? Karena kesehatan mental merupakan ini versi WHO ya, bunda-bunda, kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi di mana seorang individu merasa sejahtera dalam hidupnya. Dia mampu mengenali potensi dirinya. Dia mampu menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi Bu, kalau dari hasil tesis saya ya, saya tesisnya tentang stres eksternal ya. Salah satunya di situ ada daily stress. Jadi sekarang penyebab orang stres itu bukan yang apa ya, life stressful event, bukan bencana yang besar-besar gitu ya. Itu biasanya ada. Cuma yang paling banyak adalah tadi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang susah dibilangin, tadi gas habis, macet, kebosanan setiap hari kegiatannya sama. Itu bisa jadi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang-orang yang memiliki kesehatan mental adalah mampu memberikan kontribusi di lingkungan sosialnya. Masya Allah, kalau yang di grup ini, insya Allah di Zoom hari ini, semuanya adalah orang-orang yang sudah memberikan kontribusi di lingkungan sosialnya. Karena orang nggak bisa memberikan kontribusi, bukan nggak bisa ya, mungkin akan banyak catatan dalam memberikan kontribusi kalau dia masih banyak masalah dalam dirinya. Bisa jadi itu adalah pelarian dari masalah-masalah yang dia tidak bisa kelola gitu. Mendingan gue ini aja dah, ikut aja ini itu gitu ya, sampai waktunya habis, sampai rumah capek, tinggal tidur gitu ya. Nah ini ya, jadi kalau orang yang sehat mental, dia mampu mengenali potensinya, tidak merasa dirinya apa tuh ya insecure gitu. Insecure sekali-kali boleh lah, sekedar cemas, nervous yang wajar. Dia mampu mengenai potensi dirinya karena dia meyakini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu, bahwa Allah menciptakan manusia dalam penciptaan yang terbaik gitu ya. Terus tekanan dalam kehidupan sehari-hari namanya juga hidup, ma'asobahum min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Setiap musibah itu terjadi dalam hidupmu karena izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada hatinya petunjuk. Surat At-Taghabun halaman kedua. Saya lupa ayat berapa ya. 8 kayaknya ya. Dan manajemen emosi juga penting karena satu tadi ya mendapat, dan ini rangkumannya, kedamaian hidup dengan ridho Allah, fondasi kesehatan mental, fondasi kesehatan fisik, menjadi pribadi yang bertumbuh,
dasar tindakan tadi ya menjadi dasar dalam kita melakukan respon, bukan reaktif. Anak nangis, respon kita oke apa dulu nih gitu, tarik nafas, dasar tindakan. Interaksi sosial yang sehat. Nah, ini juga ya, Masya Allah ya Ibu ya. Jadi, bunda-bunda manajemen emosi itu sangat penting ya dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, sekarang gitu ya, udah selesai nih materinya gitu. Saya punya PR nih buat ibu-ibu yang masih tetap mau lanjut atau tidak mau lanjut juga nggak apa-apa ya. Kita PR-nya adalah melakukan observasi. Observasi pengamatan sederhana aja akan emosi dan ekspresi emosi dari diri kita dan orang sekitar kita. Misalnya, kita pengen live group nih, kok gue bawaannya kesel aja, pengen live group aja dah gitu. Oh ternyata saya marah ya, kenapa ya saya marah? Oh ini karena kesel dikata itu pada ngomongnya tuh nggak benar misalnya gitu ya. Terus ekspresi emosinya, oh ternyata dorongan saya adalah live group misalnya kayak gitu ya. Nah itu emosi. Atau anak kita ngomongnya teriak-teriak. Oh, emosinya apa ya? Teriak-teriak itu ekspresi emosi. Emosinya apa? Oh, dia lagi bahagia, senang main sama adiknya. Makanya dia teriak-teriak. Nah, gitu ya. Kan bisa jadi di tempat lain anak yang teriak-teriak itu karena lagi ngamuk gitu. Nah, itu yang kita perlu bedakan. Nah, saya memberikan apa kesempatan buat bunda-bunda untuk tadi ya lebih peka terhadap melatih diri untuk lebih peka terhadap emosi dan ekspresi emosi diri kita dan juga orang lain. Nah, tugasnya adalah nih ya 1 hari minimal 2 gitu. 2 doang Bu, 1 hari. Insya Allah seminggu udah terampil nanti ya. Dicatat dalam bentuk tabel. Tabelnya nanti saya kasih contoh. Nah, kita juga perlu dari yang kita catat ini gitu ya. Apa sih hal yang kita dapat pelajari gitu ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu bersedia melakukan bukan buat saya gitu ya, tapi buat kita masing-masing. Ini contohnya tabelnya ya. Nanti materi saya bagikan, tapi saya bingung nih karena grupnya beda-beda saya baginya lewat mana. Nah, misalnya gini, hari tanggal Senin jam 10 nanti jam 10 peristiwanya anak berantem, kakak dan adik boleh sebut nama karena ini private ya buat ibu-ibu semua nggak di apa tidak untuk diekspos kecuali ibu-ibu pengen sharing, pengen berbagi sama teman-teman yang lain boleh banget. Terus emosinya apa? Emosinya si adik marah, kakak marah. Ekspresinya apa? Adik teriak-teriak, kakak nangis. Nah, apa yang kita pikir dan kita rasakan? Oh, ini sarana nih buat saya ngajarin regulasi emosi, misalnya gitu. Oh, ini sarana nih buat sosialisasi, buat coaching emosi, misalnya kayak gitu ya. Itu atau kita sendiri gini ya. Hari ini sore gitu kok perasaan gak enak banget nih. Dada nih kayaknya kesel banget. Peristiwanya apa? Oh, tadi ternyata saya pesen makanan online harusnya diantar jam segini, nyampainya jam segini. Emosinya apa? Kesel, marah gitu ya. Ekspresi emosi apa? Ngomel sendiri gitu, ngomel dalam pikiran saya kayak gitu. Nah, itu contoh dari penugasannya gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu berkenal. Oke, belum dibikin nih. Google Drive-nya belum dibikin linknya. Ini kalau buat apa namanya eh, daftar referensinya, jadi saya juga tidak asal bicara ya. Insya Allah di sini referensinya banyak gitu ya dari membuat materi ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya Bu Diah gitu ya. Udah kelamaan ngomong. Nanti mangga dilanjutkan dengan kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, mau menambahkan, semuanya boleh-boleh saja. Saya kembalikan kepada Bu Diah. Silakan Bu Diah. Masya Allah. Masya Allah, Bu Nina. Ini baru mengapa ya, belum sampai. Masya Allah, Ustazah kita ini luar biasa. Enaknya tuh kalau yang ngisi Bu Nina tuh apa ya? Kalau aku pengalaman pribadi ya kenal sama beliau ini, kita tuh tahu ilmu psikologi, tapi tetap dalam koridor Islam gitu. Semua berdasarkan Al-Quranul Karim, benar ya Bu ya? Jadi Karena kebanyakan, semuanya dalam Al-Quran kita diciptakan oleh iya Allah. betul. Karena Kalian kalau paling kita tahu, salah, yang paling tahu tentang kalau kita salah pilih psikolog, kadang itu nggak disangkutin ke Al-Quranul Karim Bu gitu. Nah, rezeki banget sebenarnya ketemu Bu Nina tuh rezeki yang luar biasa teman-teman. biasa Gitu. aja kan. Jadi malu. Kalau misalnya
kalau misalnya Bu Nina bikin sesuatu, ayo kita bikin kelas ini, diusahain ikut aja deh pokoknya gitu. Kalau kalau sama Bu Nina tuh kayak pengen ngintil aja Ada terus promosi bawaannya. saya, woi, udah. Yang mau Oke, oke. menambahkan mangga. Eh, Demikian, alhamdulillah acara yang udah kita lewatin. Eh, Sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya ibu-ibu ya. Kira-kira apa nih yang eh, ingin ditanyakan sama Bu Nina, mumpung ketemu sama orangnya langsung karena beliau super sibuk. Super sibuk banget. Jadi mumpung ada Bu Nina, kalau bisa pertanyaannya yang benar-benar apa ya, dari hati gitu. Karena kalau nanya dari hati itu akan jadi ilmu beneran deh. Beda sama mereka yang bertanya kayak buat apa ya namanya? Ya nggak apa-apa sih kalau misalkan mau menampakkan ini nggak apa-apa. Tapi kalau bisa benar-benar dari hati nanyanya, biar bisa buat sharing sama yang lain juga seperti itu. Ayo Ibu, boleh raise hand. Oke, Bu Woro satu. Siapa lagi? Ada lagi? Bu Nina mau jawab dulu atau digabung dulu, Bu? Oh, ya ini kayaknya langsungnya aja yang Bu Woro ya. Jadi yang ngisi tabel itu kita ya, bukan anak-anak gitu ya. Karena ini tadi di awal sudah saya sampaikan, ini kita berbicara tentang diri kita, Bu, Ibu, Bunda-bunda semua ya. Jadi kita belajar dulu mengenali emosi kita, emosi anak-anak gitu. Apa yang saya pikirkan, oh itu apa yang saya pikir dan saya rasakan itu tetap kita gitu. Ketika anak kita marah, ketika anak kita berantem, dari kondisi anak itu emosi dan ekspresi emosinya perasaan kita apa yang kita pikirkan gitu ya. Jadi ya Bu Woro, ibu-ibu semua, jadi di kolom keempat tadi itu yang kita isi adalah semua kita, tetap tentang kita gitu ya, karena kita belum sampai ke anak gitu, belum sampai emotion coaching. Nah yang ini nih, yang kolom keempat ini, apa yang aku pikirkan dan atau aku rasakan. Jadi kita bukan anak. Misalnya anak yang berantem, anak emosinya marah, ekspresi emosinya teriak-teriak, memukul. Nah, kita kemudian apa sih yang kita pikirkan terhadap kondisi itu gitu. Boleh misalnya, jadi gue harus ngapain ya? Aku bisa apa ya? Wah, aku peluk aja deh gitu. Apa yang aku pikirkan gitu. Yang kita rasakan itu, wah ini kesempatan nih buat ngajarin anak cara sosialisasi emosi dengan coaching misalnya kayak gitu, bisa kayak gitu ya ibu-ibu ya. Ini kolom yang ke apa yang kita pikirkan dan rasakan gitu ya. Woro ya, jelas ya siapa ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ika, Bu Oh ya, Nina. Mbak silakan Ika, mangga ya, Bika. boleh open mic Mbak Ika. Ya, Assalamualaikum Bu Nina. Saya Waalaikumsalam. nggak tahu nih pertanyaannya agak melebar nggak ya. Tadi mau nanyain, kebetulan eh, anak tuh ada yang modelnya males mikir ya. Tadi kalau ditanyain nggak tahu kalau ada masalah, misalnya ada permasalahan, misalnya sudah ada kesepakatan, terus dia em, tidak melaksanakan kesepakatannya, terus kita kan berdiskusi. eh, Gimana ini enaknya, konsekuensinya mau gimana, kakak mau kayak gimana, terus nggak tahu. Nah, itu treatmentnya gimana, Bu? Anak usia berapa Bu? Usianya berapa? Kelas 40 tahun. Kelas 4. Mm-mm. Kalau ada konflik seperti itu biasanya kecenderungannya menghindar jatuhnya. Hmm. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih Namanya, Bu, mohon ilmunya. namanya anak-anak wes ben wae. Iya kan? Bentar. Ini nanti akan terjawab di sesi-sesi selanjutnya sih sebenarnya. Oh, siap, 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 siap. Kalau gitu nanti saya tunggu. Ya nggak apa-apa Bu Ika. Coaching nggak Berarti sih Bu? Itu masuk coaching ya? iya emotion coaching nanti masuknya di bagaimana cara kita membimbing anak. Tapi memang eh, tidak setiap anak tuh sama dan nggak setiap anak tuh mudah. Ada yang dia mungkin butuh waktu kan, kadang-kadang kita nih ibu-ibu nih ya pengen cepet selesai ya gak sih? Pengennya cepet Iya. gitu. Padahal anak kita kecepatannya mungkin tidak sama dengan kita. Dia butuh waktu untuk berpikir, menenangkan diri dan nggak bisa langsung memberi jawaban gitu ya. Jadi kita bisa apa dan mungkin juga wallahu alam bisawab ya, pola asuh kita dulu-dulu bagaimana gitu ya. Itu juga akan berpengaruh. Kalau dulu kita seringnya banyaknya pengasuhan dengan apa instruksi gitu ya, bisa jadi anak itu jadi kurang apa terstimulus gitu dia, atau mungkin ada cara lain yang kita tuh
apa ya? Ini saya tidak berbicara tentang Bu Ika ya, tapi kemungkinan anak itu menjadi apa? Enggan atau kita lihatnya enggan problem solving, enggan menyelesaikan masalah gitu ya. Bisa jadi juga kita nggak tahu, bisa jadi bukan di rumah ya, bisa jadi di lingkungan sosialnya, pertemanannya gitu ya, teman-temannya dia mendapati lebih mudah nganggap semua baik-baik aja daripada aku harus menyelesaikan karena nanti jadi konflik sama teman, bisa kayak gitu ya. Banyak aspek gitu Bu Ika. Nah itu kita sebenarnya ini bagian dari kita bagaimana mengenal anak kita gitu karena otak itu sistem kerjanya nanti kita akan bahas di yang kedua ya, di sesi kedua tentang mengenal emosi. Ada bagian otak kita nah yang menangkap gitu nuansa-nuansa emosi dari sebuah peristiwa. Nah, itu namanya sistem limbik. Dia akan menangkap kalau si amigdala ini ada amigdala namanya, dia menangkap oh, ini bahaya gitu ya. Ini nggak nyaman buat aku. Maka otak itu akan memberi sinyal. Ayo kita selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita dengan apa? Bisa jadi dengan fight, melawan. Kalau dia punya cukup, merasa dirinya punya cukup kekuatan dan percaya diri, dia ngelawan. Terus yang kedua, melawan atau fight atau dia pokoknya nggak apa melakukan sesuatu yang mungkin sifatnya lebih ke agresif gitu ya, proaktif agresif gitu. Atau dia yang kedua, dia flight. Flight itu dia lari dari situasi itu. Misalnya ada anak yang kagak sekolah-sekolah gitu. Nih kenapa nih bocah nggak sekolah mulu? Dia lagi flight tuh Bu, flight karena di sekolah ada yang nggak nyaman. Bukan berarti gurunya, bisa jadi temennya gitu ya. Nah itu juga bisa gitu ya. Atau dia freeze, dia merasa nggak berdaya, tiduran aja di kamar, nggak mau ngapa-ngapain, nangis, lemes gitu. Nah itu berarti situasi-situasi yang membuat dia sebagai ancaman. Atau memang dia apa ini kita sadari dulu nih anak kita yang mana gitu. Anak kita yang mana dan pola asuh kita selama ini bagaimana. Kalau misalnya pola asuh kita banyak instruksi, bisa jadi anak begitu. Dan kalau kita baru sedang berubah gitu ya, apa namanya, pola asuhnya bisa jadi belum terbentuk gitu ya pola barunya. Walau bisa gitu Bu Ika ya. Nanti insya Allah kita bahas di sesi selanjutnya. Nah sekarang yang dari chat dulu ya. Makasih. Kalau emosi negatif persis ibunya, kalau emosi positif persis ayahnya. Saya nggak bisa jawab nih Bu Uma Syamil ya. Secara pasti itu saya nggak menemukan hal ini ya, karena walau alam literaturnya ada apa enggak, tapi yang pasti kan al madrasatul ula ya, ibu itu adalah madrasah loh, sekolah yang pertama buat anak-anaknya gitu ya. Dan yang paling banyak bersama anak-anak adalah ibunya. Dan ibu itu memang diciptakan perempuan oleh Allah. Kalau kita wallahu alam ini memang fakta berdasarkan fitrah perempuan dan laki-laki itu berbeda. Ingat ya Bu, perempuan dan laki-laki secara fitrah diciptakan Allah memang berbeda gitu. Hormonnya, otaknya gitu ya. Semuanya fisiknya udah jelas berbeda. Maka memang ada hal-hal gitu yang ibu itu yang memang secara emosional dia lebih apa ya? Lebih kita tuh kan dibilang perempuan itu from apa Venus, laki-laki from Mars gitu ya, walaupun ada yang nggak setuju. Tapi kita memang diberi Allah tuh rahim, kasih sayang, emosi itu buat kita lebih apa ya, lebih intens. Dan bapak-bapak itu memang logisnya kan yang nyata. Apa yang lebih apa namanya lebih menonjol dan juga kalau misalnya kita belajar teori tentang otak, korpus kolosum antara laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Korpus kolosum itu adalah bagian otak yang menyambungkan otak kiri dengan otak kanan gitu ya. Jadi kalau otak laki-laki tuh lebih kecil sehingga dia memang juga lebih dominan cara berpikir logis ya. Kalau perempuan tuh multitasking gitu bisa ganti-ganti. Nah, itu dan kita juga waktunya lebih banyak sama anak-anak ya kalau kita di rumah gitu tidak bekerja. Maka anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan kita gitu ya secara emosional gitu ya. Wallahu alam saya nggak tahu kalau secara apa akademik literatur penelitian atau dari segi agama saya belum paham. Terima kasih ya Bu. Nanti insya Allah saya jadi belajar, jadi perlu belajar lagi. Oke, lanjut yang di daftar Raisan ya Bu ya, dengan Iya, Mbak Bu Meta Meta. ya. Bu Meta Ya, mangga. ayo Bu Meta Ya, open mic. terima kasih Bu. Mau tanya, gimana sih, kan kita misal udah tahu ya, si anak itu emosi gitu ya. Terus biar kita nggak ketularan emosi itu gimana? Kadang kan saya anaknya ada 2 Bu ya. Mhm. Jadi yang pertama itu 11 tahun,
yang kedua 7 tahun. Yang pertama laki ya, yang kedua perempuan. Nah, yang anak pertama ini termasuk difficult child gitu loh. Jadi susah gitu dikasih apa ya, ya susah banget gitu menanganinya gitu. Sampai kalau zaman dulu tuh kepala sekolah tuh telepon ke saya, ini harus digimanain anaknya gitu. Makanya Sekolahnya dari di situ mana, tuh Bu? Sekolahnya di mana? sekolahnya nggak di kebun main. Dulu tuh Oh, soalnya kan kalau kebun main itu apa ya, ada tes psikologi gitu ya. Terus apa namanya? Kayaknya dia tuh nggak bisa. Jadi saya nggak sekolah. Padahal saya udah ngincer tuh kebun main. Akhirnya adiknya tuh yang saya masukin kebun main. Nah, yang kakaknya tuh saya cari yang mau nerima dia lah gitu. Emang susah banget gitu anaknya tuh. Kayak yang apa ya, bebal, terus emosinya tuh lama banget gitu. Terus kadang tuh saya tuh jadi apa ya, kebawa gitu. Misalnya saya teorinya kan dikasih time out ya, misalnya dia lagi emosi atau berantem gitu sama adiknya. Udah ya kamu terserah mau nangis, yang penting jangan ngerusak, jangan nyakitin adiknya gitu kan, saya kasih waktu time out. Tapi itu tuh bisa seharian. Terus sampai misalnya sampai malam itu masih kebawa kayak dendam gitu loh Bu, kayak dendam terus masih apa ya. Terus akhirnya kan saya kepancing ya Bu ya, saya kepancing gitu. Gimana sih saya biar nggak kepancing? Akhirnya kan saya meledak gitu. Astagfirullahaladzim. Jadinya susah juga, maksudnya memang sesusah itu sampai suami saya juga gitu keikut gitu. Jadi ya susah sekali menangani dia gitu. Sampai sekarang 11 tahun tuh masih susah gitu emosinya, masih kalau adiknya enak gitu orangnya, walaupun ya ada emosi-emosinya tapi dia masih enak gitu, gampang gitu. Gitu. Ya gitu aja, terima kasih. Laki-laki Bu anaknya Bu yang pertama. Ya, yang pertama laki-laki. ya baik Bu Meta, Masya Allah ya, luar biasa. Semoga jadi pahala ya, Insya Allah buat orang tuanya, kesabarannya, didik anak ya. Semoga adik kakak juga diberikan oleh Allah tadi ya, selalu senantiasa rahmat, kasih sayang Allah ya, yang membantu si kakak untuk bergerak gitu. Ini ada pernah tes psikologi nggak Bu? Udah pernah sih. Ya udah pernah apa namanya? Emang pertama motoriknya kurang terstimulus, sampai sekarang pun masih kurang ya motoriknya itu. Lalu apa namanya? Dia termasuk anak superior, terus ya mungkin karakternya memang keras gitu ya anaknya itu. Ya seperti itu. Ya. Nggak ada ini Bu, apa ADHD atau apa nggak ada? Nah, itu psikolognya masih belum berani ngejudge. Soalnya kan biasanya katanya sih, saya kurang paham ya, panjang gitu tahapannya. Ya saya juga udah curiga sih apa ADHD, tapi psikolognya nggak berani ngejudge gitu. Nggak, maksudnya kalau nggak berani ngejudge, tapi ada pemeriksaan lanjutan nggak kan itu intinya. Mm-mm. Iya, Nah, belum itu ada, Bu. pemeriksaan lanjutannya karena gini Bu, Mm-mm. apa khawatirnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita di kebun main ya, kita juga guru-guru kita dulu, saya waktu di kebun main kami gitu ya. Kita emang nggak boleh menjudge anak, makanya harus dikasih ke profesional gitu. Nggak anak usil tuh langsung dibilang ADHD tidak gitu. Tapi ada checklist observasi perilaku ya yang perlu kita penuhi gitu. Dan kalau memang itu, dan itu selama berapa lama gitu kita amati. Nah kalau memang ada tanda-tanda nih anak, saya kayak perlu cek ke psikolog gitu ya. Bukan apa-apa, bukan bukan karena kita apa kita pengen anak orang tuh bermasalah, enggak, bukan. Tujuannya adalah supaya kita bisa mentreatment dia, mengintervensi perilakunya dengan pas gitu aja. Tujuannya mah itu. Karena kalau kita nggak paham kondisi, kan kita nggak bisa Bu melakukan apa-apa ya. Iya nggak? Ini salah, itu salah. Dia tambah ngamuk gitu kan. Terus misalnya segala macam. Nah, sebaiknya kalau saya boleh usul yang pertama mungkin dari psikolognya itu, Bu, berarti rekomendasi Ibu apa? Kalau Ibu nggak berani ngejudge, berarti apa nih gitu? Treatment kami yang tepat, intervensinya apa, selama berapa lama? Nah, itu bisa ya, Bu, gitu kalau buat anaknya. Nah, kalau buat diri kita berarti kan memang emosi itu terpancar dan juga kita mengalami apa kelelahan gitu ya. Makanya kita nanti belajar Bu ya, insya Allah kalau cara cepatnya Ibu bisa misalnya mengubah mindset. Mindsetnya itu kita rubah dulu nih Bu, kayak tadi yang sudah saya sharing ya, minimal ini usaha minimal saja ya. Bahwa tadi ya
ketika pikiran kita gitu merasa bahwa nih anak ini bermasalah, anak ini nyusahin, anak ini apa ya sumber penderitaan saya, misalnya kayak gitu ya. Ini siapa aja ya kasusnya apa aja ya ibu ya, bukan cuma ini ibu, masya Allah Bu Meta ini memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang luar biasa dalam kita, dan terima kasih Bu Meta sudah mau sharing sehingga kita bisa belajar nih gitu ya. Belajarnya pertama bahwa ketika memang faktanya anak kita itu fakta ya, fakta anak kita ini eh, anaknya keras, anaknya aktif, IQ-nya banyak. Kita bikin Bu daftar fakta dari anak kita. Kemudian pikiran kita selama ini adalah anak kita ini nyusahin, nggak bisa dibilangin, bikin saya capek, saya stres, saya jadi ini. Nah, pikiran kita kan demikian ya Bu. Akhirnya perasaan yang muncul, perasaan negatif, capek, lelah, marah gitu ya. Sehingga tindakannya kita mudah bukan mudah ya. Kita udah berjuang tapi sometimes kelewat gitu dari nggak tahan lagi, tidak tertahankan. Nah, kemudian sebenarnya berarti yang bisa kita pertama kali ibu-ibu, bunda-bunda yang dirahmati Allah, yang kita pengaruhi pertama kali adalah pikiran kita. Jadi pikiran kita yang semuanya misalnya tadi ya negatif nih anak nyusahin nih anak ini atau nih mungkin bisa jadi pasangan kita, bisa jadi kondisi apa lagi ya yang bikin kita susah. Kita kita geser dulu, cari di pikiran ini yang tadi mindset kita semuanya negatif, kita geser yuk ke yang positif gitu ya. Mungkin nggak anak kita juga tidak nyaman dengan kondisi dia gitu ya. Mungkin nggak anak kita itu yang dia juga aduh gue nggak tahu sebenarnya apa yang gue mau gitu ya bukan mau ya wah gitu dia sendiri sebenarnya tidak memahami dirinya dan bagaimana cara dia mengelola diri gitu ya, karena anak kita itu semua ibu-ibu ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah, anak-anak kita itu kan lagi belajar hidup, sometimes dia nggak tahu gitu cara mengelola dirinya, mengenali dirinya dan kemudian berperilaku yang tepat menurut agama, menurut kita, ekspektasi kita gitu ya. Jadi kita merubah di sini pikiran yang tadi negatif nggak apa-apa, diurai aja, terus kita kasih pikiran-pikiran negatif itu dengan yang positif. Tapi kan dia memang dari lahir kayak gini. Mungkin dia juga nggak nyaman dengan dirinya. Terus dia anaknya IQ-nya 138. Mungkin di sekolah dia tidak mendapatkan treatment yang tepat gitu ya. Tidak mendapatkan makanan bagi otaknya yang tepat. Terus mungkin gitu. Jadi kita membuat. Terus saya juga kan capek gitu ya. Nah, pikiran-pikiran itu kita kita berikan yang positifnya sehingga nanti akan memunculkan perasaan yang baru. Perasaan yang barunya itu apa? Oh iya ya namanya juga anak-anak. Oh iya karena dia belum selesai nih tes psikologinya. Jadi saya juga belum paham, dia juga belum paham sama dirinya, bisa kayak gitu ya. Perasaannya jadi lebih positif gitu. Nah, tindakannya akhirnya kita menjadi positif. Nah, untuk tipsnya Bu, biar Ibu nggak kebawa, Ibu bisa gini, jangan langsung bereaksi. Setiap anak itu begitu misalnya menguji emosi kita, ibu tarik nafas, ta'awuz gitu sambil perlahan tarik, keluarkan ya Allah. Apa la haula wala quwata hasbi Allah, banyak zikir Bu gitu ya supaya Allah tuh membuat dada kita tuh menjadi tenang. Terus bernafasnya dalam Bu, dalam gitu ya sampai ke perut, keluarin lewat mulut gitu. Jangan bereaksi aja anak kita. Yang penting dia kagak berbahaya gitu ya, nggak bentur-benturkan jidatnya ke tembok atau apa. Selama dia tidak bahaya, kita memberi waktu sama diri kita untuk meredakan emosi kita dulu. Oke, aku marah. Ya Allah, aku marah, aku capek ya Allah, gitu. Ngadu sama Allah. Gitu. Nanti ada waktunya emosi itu meredah. Karena emosi itu seperti ombak, Bu. Dia datang nih gulung gitu ya. Terus pas di puncak itu yang biasanya titik kritis. Apakah kita akan tenggelam atau kita naik terus jadi tsunami. Nah, itu akan dipengaruhi oleh manajemen emosi. Tahan gitu, baca ta'awuz, baca basmalah, berwudu, supaya jangan langsung senggol bacok gitu ya. Gara-gara ayam dan telur senggol bacok. Wallahualam bisawab ibu-ibu. Nah, saya ada acara lagi nih jam 10. Jadi satu pertanyaan lagi saya jawab ya. Yang di Bu Anissa ya, Bunda Anissa ya. Ibu Bu Meta kalau mau wapri saya boleh ya Bu. Nanti kita bisa kalau wapri kayaknya lebih enak ya dibandingin di forum ya. Lebih dalam juga kita ngobrolnya. Kalau membandingkan anak apa boleh Bu? Misalnya adik makannya lebih cepat, kakaknya tidak. Balik lagi karena ibu-ibu mau cepat selesai. Ya berarti yang perlu dirubah ibunya ini.
Bu, anak tuh proses belajar ya, semuanya proses belajar. Kalau membandingkan itu jangan, Bu. Bandingkan dia dengan dirinya. Jangan bandingkan dia dengan anak lain gitu ya. Jadi bandingkan dia dengan dirinya. Kakak, nih kan kita cuma punya waktu 10 menit. Masa makan 10 menit cepet banget ya. Itu mah saya cepet banget makannya. Kak, ini waktunya 10 menit gitu ya. Makannya apa perlu berlambat-lambat atau bisa lebih cepat kalau anak TK, kalau anak SD, maaf Kak, boleh nggak makannya dipercepat gitu karena kita harus berangkat nih, nanti kakak telat sekolah. Misalnya kayak gitu ya, bicaranya kayak gitu. Nah, jadi sebaiknya ibu-ibu tidak membandingkan ya anak kita dengan orang lain. Kalau mau membandingkan itu, kemarin saya ada kasus apa ya? Oh, saya kemarin ada kasus gini. Kasusnya begini doang. Beliau ini punya anak. Anaknya perempuan, SMP. Terus sekarang nggak mau denger ibunya. Kenapa? Jadi ibunya itu bilang anak lain cantik aja. Dia tuh merasa, jadi aku nggak cantik ya? Yang cantik tuh anak orang. Padahal anak kecil 5 tahun, dia anak SMP gitu. Dan ibunya ngomong gitu ke anak lain, dia merasa dia dibandingkan sama anak lain. Bayangin nggak? Padahal ibunya nggak ngomong apa-apa. Jadi anak-anak kita juga sensitif ya kalau dibanding-bandingkan. Nanti dia merasa tidak percaya diri, merasa dirinya banyak kekurangannya gitu, dirinya tuh nggak baik gitu ya. Ini banyak kasus ya di dulu pas saya masih di apa di kebun main maupun kasus-kasus curhat yang saya tangani banyak asalnya dari membandingkan dan membandingkan itu secara emosi memunculkan emosi negatif, ketidakpercayaan diri gitu ya, merasa diri tidak berharga gitu ya. Nanti ujungnya tadi bisa dia fight, bisa bisa flight, dia bisa freeze atau dia nggak berdaya. Jadi itu resikonya. Lebih baik memang dibandingkan dengan dirinya. Misalnya kemarin dia masih lama makannya, alhamdulillah ya Kak. Terima kasih ya, makannya sekarang udah lebih cepat loh gitu ya. Kan 3 magic word bagi bunda-bunda ya, maaf, tolong, terima kasih, jangan lupa. Maaf Kak gitu ya. Terima kasih ya Kak gitu. Nah, itu aja sih mungkin dari saya hari ini ya. Mohon maaf lahir batin. Saya balikin ke Bu Dia. Ya, makasih Bu Nina. Sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Nanti kalau seandainya masih ada pertanyaan lagi, kan kita masih ketemu sama Bu Nina 2 sesi lagi. Waktunya akan di-share atau mau tiap Senin, Bu? Atau sebisa Bu Nina nanti gimana? Terserah, nggak apa-apa. Setiap Senin juga nggak apa-apa Bu. Setiap Senin ya. Oke, setiap Senin jam 8. Karena lumayan banyak partisipannya Bu, 40 lebih dan mereka stay sampai di pertengahan di akhir juga baru pada live kan. Jadi alhamdulillah banget pesertanya juga lumayan. Berarti ketemu lagi di minggu selanjutnya ya Bu, minggu depan, Senin Insya depan. Allah. Insya Allah ya. Kenapa dia ke-mute dan hilang Bu Dia? Oh iya nih, benar dah. Oh iya benar. Kita kepencet. Oke, kita tutup kajian hari ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mungkin Terima kalau kasih atas pertemuan kehadirannya. ya. Kenapa Bu? Kali kalau pertemuan ketiga mau offline bisa juga pinjam Ya, masjid. siap. gitu. Siap. Kalian Nanti praktek, aku jadi kalian praktek regulasi manajemen emosinya gitu ya. Insya Allah. Oke. Ya, Ya. terima kasih atas kehadirannya semua. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari saya. Saya minta maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, Terima kasih, ibu Bu semua. Nina. Ya. Khairan.